Diduga tetap dihukum mati, Ferdi Sambo berjanji selamatkan Baradae. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Durian 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FRS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah faktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa. Saya ingin menyampaikan rasa bersalah dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan akan berjalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf pada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibat Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Nasi sudah menjadi bubur. Diduga tetap dihukum mati, Ferdi Sambo janji bakal lakukan ini untuk selamatkan Baradae. Saya tanggung jawab semuanya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan hasil pemeriksaan dari Ferdi Sambo di Makobrimob beberapa waktu lalu. Saat pemeriksaan, suami Putri Chandrawati itu mengaku menyesal telah melibatkan anak buahnya untuk merancang semua aksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada kala itu. Ferdi Sambo juga mengaku bersalah, dia pun berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Menurut Taufan, Sambo memiliki keinginan untuk membebaskan Baradae dari jeratan hukum. Namun demikian, keinginan Sambo itu hanya bisa dinilai dalam persidangan. Selain itu, pengakuan Baradae pun meruntuhkan skenario Ferdi Sambo Brigadir J penuh darah sebelum Eliezer ditembak. Pengakuan Baradae kepada tim Sus Polri meruntuhkan skenario Ferdi Sambo. Siapa sangka Brigadir J sudah penuh darah sebelum Richard Eliezer diperintahkan menembak korban oleh Ferdi Sambo. Kejujuran Baradae mengungkap seluruh kebohongan Ferdi Sambo selama ini. Kendati ditawarkan sejumlah uang dan jaminan SP3, Baradae memilih jujur kepada tim Sus Polri. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengungkapkan hal yang mendasari Baradae akhirnya berkata jujur dalam kasus pembunuhan Brigadir J, di mana Baradae ternyata dijanjikan oleh Ferdi Sambo bahwa kasus Brigadir J akan dilakukan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara itu dihentikan. Jika SP3 diterbitkan, maka proses pidana terhadap perkara itu tidak akan dilanjutkan lagi. Seiring berjalannya waktu, Baradae ditetapkan menjadi tersangka dan tak mendapat SP3. Adapun kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, terus berkembang. Pada Rabu 24 Agustus, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam kesempatan itu, Listio Sigit membawa 18 orang tim sus ke gedung DPR RI. Listio juga menjelaskan soal perubahan keterangan yang diberikan oleh Baradae. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Baradae memberikan pengakuan berbeda kepada tim sus Polri. Baradae mengaku melihat Brigadir J telah terkapar bersimbah darah, sementara Irjen Ferdi Sambo berdiri di depannya memegang senjata. Ferdi Sambo kemudian memberikan senjata itu kepada Baradae dan juga memintanya menembak Brigadir J. Pengakuan Baradae yang berubah itu ternyata pun beralasan. Saat dimintai keterangan, Baradae mengaku dijanjikan oleh Ferdi Sambo bahwa kasus pembunuhan Brigadir J akan dibuat SP3 atau dihentikan. Namun bukannya bebas, Baradae justru ditetapkan menjadi tersangka. Karena Ferdi Sambo tak menepati janjinya, Baradae pun memutuskan menyampaikan kronologi sebenarnya kepada penyidik. Diketahui awalnya Baradae membeberkan tewasnya Brigadir J karena terlibat tembak-menembak dengan dirinya. Baradae kemudian meminta pengacara baru dan enggan bertemu dengan Ferdi Sambo. Berdasarkan keterangan Baradae itu, Ferdi Sambo akhirnya dijemput oleh tim sus. Saat awal dimintai keterangan, Ferdi Sambo masih belum mengakui perbuatannya. Ferdi akhirnya ditempatkan di tempat khusus Makobrimob Polri. Kasus semakin terang setelah Baradae akhirnya memberikan keterangan secara lebih rinci melalui tulisan tangannya.
Lisa Sigit menyebut, dalam tulisan itu Richard menceritakan secara runtut peristiwa dari Magelang. Baradae juga mengaku menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Baradae diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J pada 8 Juli lalu. Peristiwa itu terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah itu, Sambo menembakkan pistol Brigadir J ke dinding rumah dengan tujuan supaya seolah-olah menjadi baku tembak. Menurut pengakuan dari Sambo, dirinya merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J karena merasa marah dan emosi akibat martabat keluarganya dilukai dalam sebuah kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Di mana saat ini, Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, sedangkan Baradae ditahan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri. Putri sampai saat ini pun belum menjalani proses hukum dengan alasan sakit.